Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Ardiansyah Putra. Pada kali ini saya membuat video tutorial konfigurasi Windows Server 2008 pada VirtualBox. Dalam video ini nantinya saya akan melakukan instalasi Windows Server 2008-nya, membuat DNS server, Active Directory, Organization Unit, serta melakukan sharing file dan FTP server. Nah, di sini sebelumnya saya telah melakukan instalasi Windows 7 yang nantinya akan sebagai kliennya. Dalam video ini saya tidak menjelaskan instalasi Windows 7-nya teman-teman demi menghemat durasinya. Langsung saja kita create Windows Server 2008-nya. Di sini saya menamakan mesin virtualnya dengan nama Windows Server 2008. Sini kita pilih saja Windows 2008, bisa teman-teman sesuaikan berapa bit yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya mengubah RAM-nya menjadi 1 GB saja atau 1024 MB ya teman-teman. Di sini kita pilih VAD, next, dynamical location saja, next. Dan untuk file location and size-nya bisa teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan. Di sini saya default saja. Langkah selanjutnya kita pergi ke setting, lalu kita pilih storage. Di sini kita masukkan ISO Windows Server 2008-nya. Lalu selanjutnya kita ke network, adapter 1 kita pilih internal network. Nah, agar nantinya klien dapat terhubung dengan server, maka pada Windows Client kita setting juga adapter satunya internal network. Oke, langsung saja kita start. Nah, di sini untuk time-nya kita ubah waktunya Indonesia saja. Install now. Untuk key-nya kita next-kan saja, lalu kita pilih no. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk instalasinya kita pilih Windows Server 2008 yang Enterprise full installation. Kita checklist dulu, lalu next. Ini kita checklist lagi persetujuannya, lalu kita next kan. Sini kita pilih custom. Nah, ini adalah tampilan harddisk. Di sini kita bisa membagi-bagi partisi harddisknya. Misalnya kita ingin membuat disk D. Untuk membagi partisinya kita bisa klik drive option, lalu klik new. Nah, untuk size-nya jika ingin membuat disk bisa kita sesuaikan berapa yang ingin kita buat. Namun di sini saya tidak ingin membuat disk D, jadi saya cancel saja, lalu saya next kan saja. Nah, di sini teman-teman tunggu saja ya penginstalannya sampai selesai, jangan bosan menunggunya. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on
Nah, setelah selesai restart, maka muncul tampilan yang menginstruksikan bahwa password user harus diganti. Di sini pada halaman ini kita harus mengisikan password admin. Isikan password admin yang Anda inginkan. Untuk passwordnya yang Anda isikan harus mengandung huruf, angka, dan karakter. Di sini saya membuat passwordnya terlebih dahulu. Saya membuat passwordnya 123456 Yahoo FE. Nah, untuk password ini jangan sampai lupa teman-teman, karena ini sebagai login administrator nanti. Jendela ini adalah tampilan Windows Server 2008. Di sini kita close dulu. Lalu kita cari Network and Sharing Center. Pilih Manage Network Connection, lalu ke LAN, Properties. Lalu kita ke IPv4. Di sini kita isi IP-nya, IP statiknya kita isi. Saya buat IP-nya 200.200.200.225 dengan subnet mask 255.255.255.240. Selanjutnya kita isikan DNS servernya. Saya buat 127.0.0.1. Oke. Selanjutnya kita tes jaringannya. Kita pergi ke klik Windows R atau Run, lalu kita ketik cmd. Oke, lalu kita ping IP yang tadi kita buat, yaitu 200.200.200.225. Jika reply maka kita berhasil. Nah, di sini kita sudah reply jaringannya. Berarti IP-nya bisa digunakan untuk server yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan menginstal Active Directory. Kita ketik DC Promo pada run. Active Directory ini berfungsi untuk mengatur akses aplikasi terhadap pengguna yang terdapat di dalam jaringan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita checklist terlebih dahulu, lalu kita klik next, lalu kita nextkan lagi. Di sini kita pilih create a new domain in New Forest. Di sini kita isikan domain yang ingin kita buat. Saya buatnya onpub.ac.id. Oke, kita nextkan. Kita tunggu sebentar. Perlu teman-teman ingat, untuk mengkoneksikan komputer klien ke server, maka nantinya nama NetBIOS inilah yang dipakai untuk menghubungkan klien ke server. Ini kita nextkan lagi. Lalu pada tampilan ini kita pilih yes. Ini kita pilih yes lagi, lalu kita nextkan. Nah, di sini kita isikan password administrator yang tadi kita buat. Kita nextkan lagi. Jangan lupa checklist rebootnya. Kita tunggu sampai Windows Server 2008 nya merestart sendiri.
bagian ini kita ketikkan di keyboard laptop atau PC kita CTRL plus Alt plus Del secara bersamaan, atau teman-teman bisa pergi ke input keyboard lalu pilih insert CTRL plus Alt plus Del. Nah, di sini kita masukkan lagi password login administratornya yang tadi sebelumnya kita buat. Di sini dapat dilihat bahwasannya server kita telah memiliki domain yang bernama unpub.ac.id yang sebelumnya telah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasinya pada Windows Client atau Windows 7. Nah, di sini kita langsung saja start Windows Client-nya ke Windows 7 Client. Langsung saja kita ke Open Network and Sharing Center, lalu kita ke Windows Firewall. Di sini kita akan mematikan firewall pada Windows kliennya. Kita off-kan firewall dari Windows kliennya, kita pilih dua-dua, kita off-kan, turn off. Oke. Lalu setelah itu kita kembali lalu ke change adapter setting, ke local area network properties, lalu kita buat IP static. Di sini kita buat IP-nya 200.200.200.226. Subnet masknya 255.255.255.240. Untuk gateway-nya kita masukkan gateway server kita 200.200.200.225. Dan untuk DNS servernya kita masukkan IP yang sama pada gateway kita. Selanjutnya kita akan melakukan tes koneksi CMD, lalu kita ping IP server ping 200.200.225. Ini adalah IP server kita. Nah, di sini reply maka server dan klien telah terhubung dalam satu jaringan. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan domain pada komputer klien. Pada icon start kita cari rename this computer.
Nah, lalu di sini kita ke Ceng, lalu kita pilih domain. Pada domain ini kita isikan nama domain DNS yang sebelumnya kita buat, itu unpack.ac.id. lalu kita oke kan. Nah, di sini kita masukkan username-nya adalah administrator. Untuk pasportnya, paspor administrator yang sebelumnya kita buat tadi untuk melakukan login ke Windows Server 2008. Lalu kita oke kan, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke server. Kita oke kan lagi, lalu kita close. Dan di sini kita restart now. Sambil menunggu, kita bisa langsung ke komputer server untuk membuat organization unitnya. Saja kita start ke administrator tools, lalu ke active directory, lalu pada domain kita klik kanan, new, lalu di sini kita pilih organization unit. Di sini saya menamakan organization unitnya sebagai sistem komputer. Selanjutnya kita buat lagi organization unitnya. Di sini saya beri nama mahasiswa. Oke. Lalu kita membuat grup. Di sini saya berikan sebagai nama mahasiswa. Oke. Nah, di sini telah terdapat grup. Lalu selanjutnya kita membuat user. Di sini saya membuat nama usernya dengan nama saya sendiri, yaitu Febri Ardiansyah Putra. Nah, untuk user login name saya buat Febri saja. Lalu di sini kita buat password. Dan perlu teman-teman ingat, dalam membuat password harus besertakan huruf angka dan karakter. Lalu selanjutnya di sini kita pilih password never. Kita okekan saja. Lalu kita finish. Nah, selanjutnya kita akan menjadikan user ke anggota grup. Di sini kita pilih member of, lalu kita add, dan di sini kita klik advance, lalu kita klik find now. Di sini bisa kita pilih mana saja yang akan menjadi anggota grup. Di sini pertama kita add akun operator, lalu kita add lagi. Di sini kita masukkan mahasiswa. Oke. Di sini user Febri telah menjadi anggota grup, akun operator dan mahasiswa. Selanjutnya kita mengatur properties user seperti akun expires dan jam kerja user. Untuk akun expires kita klik on off. Nah, di sini
dapat diatur hari, bulan, tanggal, dan tahun kapan akun tersebut akan expires. Oke, selanjutnya kita akan ke logon. Nah, di sini yang berwarna biru adalah jam kerja dari user, sedangkan warna putih di mana user tidak dapat mengakses komputer. Di sini saya buat hari Minggu warna putih semua karena hari Minggu termasuk hari libur ya. Dan di sini saya buat warna birunya dari jam 8 pagi dan saya buat sampai jam 5 sore. Berarti hari Senin dari jam 8 pagi dan jam 5 sore komputer dapat diakses. Lain dari jam itu komputer tidak dapat diakses. Nah, di sini juga ada logon to. Logon to ini berfungsi untuk mengatur hak login user terhadap komputer yang ada. Di sini saya tidak menggunakannya. Selanjutnya kita akan mencoba login user yang telah kita buat tadi di komputer klien. Nah, ini adalah tampilan Windows 7 klien. Setelah terhubung pada server, maka di sini kita kembali input keyboard. Nah, di sini kita switch user lalu pilih other. Lalu di sini username kita buat Febri dan masukkan password. Ini adalah akun user yang tadi kita buat sebelumnya. Nah, di sini user yang tadi telah kita buat berhasil login pada komputer klien. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan sharing data dari komputer server ke komputer klien. Di sini kita klik new folder. Saya buat folder ini dan nama sharing data. Lalu di sini kita klik kanan, kita pilih share, lalu kita pilih everyone, lalu kita add, dan di sini kita bisa milih reader, configurator atau C-owner. Di sini saya pilih C-owner. Lalu kita share. Nah, selanjutnya kita akan periksa pada komputer klien. Selanjutnya kita buka run lalu ketikkan sebagai berikut. Masukkan IP servernya yaitu 200.200.225. Lalu kita oke kan. Nah, di sini folder sharing data sudah muncul. Kita sharing data telah berhasil dilakukan antara klien dan server. Selanjutnya kita akan mengaktifkan web server atau IIS dan file transfer protocol atau FTP. Kita pilih rules, lalu pilih add rule. Nah, di sini kita next, lalu di sini untuk IIS-nya kita checklist, lalu next kan lagi, next. Nah, di sini kita scroll ke bawah, kita checklist IIS-nya, lalu kita unchecklist pada bagian
VMI, scripting, dan manajemen konsol. Hanya untuk FTP nya kita checklist, lalu next, lalu di sini kita install. Setelah itu kita ke start, lalu ke administrator tools, lalu ke IIS manager, lalu di sini kita klik pada site. Setelah itu ke add virtual device. Nah, di sini kita buat virtual directory-nya. Di sini saya namakan dengan nama saya Febri Ardiansyah Putra. Lalu di sini kita cari folder. Di sini saya telah membuat foldernya, yaitu folder Febri. Oke. Selanjutnya kita okekan. Setelah itu kita cari notepad. Di sini kita buat kata-kata yang diinginkan. Nantinya notepad ini akan kita ubah formatnya menjadi index.html. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Selanjutnya kita save as. Nah, di sini kita browse terlebih dahulu tempat folder yang tadi telah kita buat. Saya masukkan di folder yang tadi, yaitu Febri. Di sini saya ubah namanya menjadi index.html. Selanjutnya kita ke IIS. Selanjutnya kita ke IIS lagi. Lalu klik FTP. Nah, di sini kita klik kanan lalu start. Kita klik yes. Setelah itu kita new virtual directory, next. Di
sini kita browse foldernya. Nah, langsung saja next lalu finish. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan IIS-nya. Kita buka Internet Explorer, lalu ketikkan sebagai berikut. Connect the dots straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire. Kita pilih as militer saja. Nah, maka akan tampil halaman seperti ini. Di sini kita telah berhasil menggunakan IIS-nya. Maka selanjutnya kita mencobanya melalui komputer klien. Apakah komputer klien dapat mengaksesnya juga atau tidak? Langsung saja kita buka Windows 7-nya. Kita buka Internet Explorer-nya, lalu kita ketikkan sama seperti yang tadi. Nah, di sini juga tampil halaman yang sama seperti server yang tadi. Di sini kita telah berhasil menggunakan IIS-nya. Sekian video dari saya, semoga bisa membantu teman-teman dan juga bermanfaat. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.